Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ripka, kelas A5 Keperawatan, NIM 2214201150, semester 1, program studi S1 Keperawatan, mata kuliah konsep dasar keperawatan, dengan nama dosen Nurse Avot Wongkar, Escape MKes, dengan topik terobosan keperawatan masa depan dalam penyakit kanker hati, mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang definisi penyakit kanker hati. Kanker hati adalah kanker yang bermula dari organ hati dan bisa menyebar ke organ lain. Kanker hati terjadi ketika sel-sel di organ hati bermutasi, kemudian membelah diri secara tidak terkendali dan membentuk tumor. Jenis-jenis kanker hati. Yang pertama, kanker hati primer, yang kedua, kanker hati sekunder. Gejala-gejala kanker hati. Yang pertama, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, tidak nafsu makan. Yang ketiga, sakit perut di bagian kanan atas. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, lemah dan lesu. Yang keenam, perut bengkak, kulit dan bagian putih mata berwarna kekuningan. Yang ketujuh, kotoran BAB seperti ada kapur. Penyebab penyakit kanker hati. Kanker hati disebabkan oleh perubahan atau mutasi DNA. Mutasi DNA tersebut membuat sel tumbuh di luar kendali sampai membentuk tumor ganas. Penyebab kanker hati terkadang biasanya disebabkan kondisi tertentu. Risiko terserang kanker hati juga dapat meningkat karena usia, genetika, gaya hidup, sampai lingkungan. Data statistik kanker hati. Kanker hati merupakan penyakit mematikan keempat di Indonesia dan disebut sebagai pembunuh senyap atau the silent killer. Berdasarkan data Global Cancer Co-Observatory Globocan 2020, kanker hati merupakan salah satu dari 4 penyebab kematian akibat kanker terbesar di Indonesia, dengan jumlah kasus mencapai 21.392 orang meninggal. Dengan begitu, kanker hati merupakan salah satu tantangan kesehatan besar yang perlu diperhatikan di Indonesia. Pencegahan dan pengobatan. Yang pertama, bedah invasif minimal membuat reseksi menjadi lebih aman dan kurang menyakitkan. Yang kedua, transplantasi mendapatkan tempat. Yang ketiga, donor hidup menciptakan pergeseran paradigma untuk transplantasi. Terobosan keperawatan di masa depan. Keinginan saya untuk terobosan keperawatan dalam penyakit kanker hati adalah ingin meneliti dan menciptakan obat atau suatu alat medis untuk dipergunakan kepada pasien penderita kanker sehingga bisa membantu banyak orang dan meminimalisasikan korban jiwa akibat penyakit kanker. Saya juga ingin menerapkan dan mengaplikasikan KARING dalam merawat pasien, karena KARING sangat penting untuk keperawatan dalam berkomunikasi, merawat, serta menunjukkan bahwa kita sangat peduli dan empati kepada pasien. Saya juga ingin memberikan dukungan, motivasi, serta memberikan semangat kepada pasien yang telah berjuang untuk bertahan hidup dalam melawan penyakit kanker hati, bahwa mereka sangat hebat. Kesimpulan, dengan pernyataan yang di atas, kita dapat mengambil contoh bahwa kita harus menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan kuat. Untuk itu, kita terapkan kebiasaan hidup yang baik, mulai dari tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol. Seperti keterangan yang di atas, memang benar bahwa teknologi dalam dunia keperawatan sudah sangat canggih. Tapi dalam penyakit tertentu seperti kanker, belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan pasien penderita kanker sembuh total. Dan masih banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya karena penyakit kanker. Untuk itu, saya ingin menciptakan terobosan dalam dunia keperawatan di masa depan dengan meneliti dan menciptakan obat atau suatu alat medis untuk dipergunakan kepada pasien penderita kanker sehingga bisa membantu banyak orang serta meminimalisasikan korban jiwa akibat penyakit kanker. Karena saya peduli dan mengerti sakitnya kehilangan orang yang mereka cintai dan kasihi akibat penyakit kanker. Tapi semua akan kembali kepada rencana Tuhan, karena kita tidak bisa melawan rencananya. Yang bisa kita lakukan terus berusaha dan serahkan semuanya kepada Tuhan dengan percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu baik adanya.
Sekian kesimpulan dan keinginan saya untuk terobosan masa depan dalam dunia keperawatan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse, serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di UNPI Manado. Ditunggu ya.